Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita ini ya, berupa rubrik mampir ngombe ya, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Eksisnya alhamdulillah masih terjaga hingga saat ini, dan semoga di saat-saat ke depan juga begitu adanya. Selanjutnya kita juga mendoakan semoga sholawat itu menjadi catatan langit ya, amal soleh dari saudara-saudara kita, dan selain sebagai catatan langit kesolehan juga Allah akan membalasnya baik dunia dan di akhirat, tentunya dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini di Ahad Sabah ini tanggal 2 Juni. Sedikit longgar jadi kita santai-santai aja. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, matur numbah nuwun, terima kasih. Atur nuhun sadayana mau liate godang tuh hamuna sude. Itu bahasa Sunda, bahasa Batak ya. Sekelangkong sebenyak bahasa Madura campur jadi satu bahasa Jawa. Artinya menghaturkan rasa terima kasih untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang semoga tetap eksis di anti skip dan anti download ya. Nah kalau di skip terus gimana? Ya. Oke, dan juga bagi yang berkenan silahkan di share link-link dari kajian ya di channel dakwah ini. Semoga dengan demikian kau juga tercatat sebagai hamba yang telah mengambil peran dalam syiar dakwah Islam. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nggak tahu ini kok haus terus balik minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Seperti yang telah kita lalui, kisah tentang Adam, sebuah kajian yang kita bikin berseri dan sangat sederhana sekali, dengan sebuah tujuan agar mudah dipahami ya. Kita sudah masuk berapa seri itu ya, dan sempat terhenti karena kemarin ada tajuk-tajuk yang harus segera kita unggah supaya dia tidak out of date ya, supaya update. Dan dengan demikian sekarang kita lanjutkan lagi kisah tentang Adam ya. Itu sama Gerah itu sudah dibikin playlistnya, jadi kalian gampang nanti nyarinya. Serinya sudah seri keberapa aku juga lupa. Sebetulnya sih inti tentang kisah tentang Adam itu kita ingin mengingatkan kepada saudara-saudara Kristen kita ya. Coba kalian pikir ulang, kalian pahami apakah peristiwa yang tercatat di Taman Eden itu tentang kisah Adam, tentunya berikut Hawa dan si ular beludak itu harafiah atau metafora? Apakah dia benar-benar terjadi seperti apa yang kalian bayangkan selama ini? Itu khususnya kepada teman Kristen, tapi sebagai kita semua yang ada di sini penggiat komparasi religion, tentunya itu juga berlaku pada kita semua ya. Coba kita renungkan ya. Bukankah aku telah sampaikan, apabila engkau membaca sebuah catatan-catatan dalam kitab suci, ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, sunatullah. Sebetulnya alam itu ya nggak punya hukum. Yang punya hukum itu Allah, maka disebut sunatullah.
hanya para saintis lah biasanya mengatakan hukum alam. Aku ulangi lagi, apabila sebuah peristiwa itu bertentangan dengan hukum alam atau bertentangan dengan sunatullah, itu apakah serta-merta akan kalian terima? Bukankah sunatullah, hukum Allah itu yang membuat ya Allah sendiri kan? Gitu loh. Namanya aja sunatullah, hukum Allah. Yang membuat itu ya Allah sendiri, akankah Allah melanggarnya? Coba. Akankah Allah melanggar hukum yang dia tentukan sendiri, dia tetapkan sendiri? Jadi supaya kalian beragama itu nggak dengan dongeng. Atau kita semua lah ya, aku ngajak kita semua jangan beragama dengan dongeng. Ya. Banyak kisah-kisah dalam kitab suci, sebetulnya bukan kisahnya yang salah, tapi cara memahaminya yang salah, terjebak. Bisa terjebak secara naturali, bisa terjebak karena kepentingan dogma. Kalau di kisah Adam ini terjebak dalam kepentingan dogma, karena kalau itu dipahami secara metaforis, maka ada sebuah dogma yang harus hengkang dan tidak bisa dipakai lagi. Begitu. Sama saja, kenapa teman-teman Kristen selalu mempertahankan bahwa Yesus itu tidak menikah, tidak beristri dan tidak beranak. Karena nanti Tuhan akan menjalar kemana-mana. Ada Tuhan cucu, ya, Tuhan anak sudah ada, Tuhan cucu, nanti Tuhan cicit, dan Tuhan cicitnya cicit lagi. Kalau sampai sekarang ada berapa generasi, kan jadi kacau. Ada risiko yang harus ditanggung, makanya teman-teman Kristen selalu mempertahankan bahwa Yesus tidak menikah. Jadi bagi teman-teman Kristen yang tauhid seperti Saksi Yehova dan Kristen Tauhid, ya, Mormon juga, sebetulnya mereka tidak perlu mempertahankan kalau Yesus itu berkeluarga, karena tidak ada resiko yang mereka tanggung, karena mereka tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Sama seperti Islam, Yesus itu ya manusia yang dimuliakan oleh Allah dan diangkat, dipercaya menjadi nabinya. Itu aja. Haus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan percaya dengan dongeng-dongeng. Ya. Dengan dongeng-dongeng. Sesuatu yang tidak masuk logik terus supaya kamu bisa diterima, oh itu mukjizat. Nanti dulu. Kok gampangnya dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Nanti dulu, lihat duduk permasalahannya. Kan sudah aku kasih parameternya kepada kalian semua. Apabila engkau mendengar sebuah berita, yang berita itu bertentangan dengan sunatullah atau dengan hukum alam, maka hati-hati. Jangan lalu kamu anggap itu sebuah berita yang faktual, historikal, empiris, benar-benar terjadi. Karena bisa saja Gusti Allah Ingkang Maha Agung itu akan mengajari kita dengan sebuah perumpamaan. Atau bisa saja ternyata berita itu bohong. Itu dongeng supaya bisa diterima, dikemaslah dengan bungkus-bungkus yang namanya mukjizat dan segala macamnya. Lalu di mana peran akal? Kalian mau dibohongi dengan si tukang dongeng? Kan enggak mau. Ya. Oke. Kisah Adam kali ini kita akan mendiskusikan tentang sejak kapan sih ada ular bisa ngomong gitu loh. Coba. Sejak kapan? Kalau aku bilang aku tadi ketemu ular di mana? Di simpang jalan sana yang mau masuk ke hutan. Terus ya ularnya tak ajak ngomong. Terus ya kami ngobrol gitu. Ngobrol seperti orang gitu, ngomong-ngomong iya gitu. Aku bilang apa kabarmu ular gitu. Oh baik-baik saja. Tolong pohonnya disisain jangan ditebang habis, nanti kami hidup di mana. Oh gitu ular ya. Iya dong gitu. Terus kamu percaya kalau ada cerita bahwa aku ketemu dengan ular dan ularnya bisa ngomong? Seperti kemarin aku nukilkan, aku heran juga ya, seseorang dengan tingkat akademisi doktor, ya dia sudah doktor loh itu dan ustadz terkenal, kok masih
menyampaikan hadis yang nggak jelas juntrungnya, ya. Hadis itu kan, itu kemana ada yang tanya, aku jelaskan sekarang. Hadis itu kan dua parameter yang harus dipenuhi, sanad dan matannya. Matannya bagus, kalau sanadnya ndak bagus ya ndak diterima. Sanadnya bagus tapi matannya juga ndak bagus, ya ndak diterima. Yang kita bisa terima itu sanad dan matannya itu oke. Kalau salah satu ndak oke, ndak diterima. Kalau saja cerita tentang ada serigala bisa ngomong itu sanadnya bagus, tapi matannya kan bertentangan dengan logik. Sama tadi, aku misalnya, kok tadi kan aku ketemu dengan ular gitu, aku cerita, kamu percaya. Nah, sekarang aku ketemu dengan serigala, wis. Aku ketemu serigala di mana? Di ujung jalan itu juga. Terus bagaimana? Ya kami ngobrol, serigalanya. Lah, serigala. Apa? Gitu. Kemana aja kamu selama ini? Nggak nampak. Iya, aku lagi keluar daerah, jarang di sini gitu. Terus gimana? Kamu kerasan di sana? Ya sebetulnya nggak kerasan sih, tapi ya gimana lagi? Ya. Terus ini kok kamu tiba-tiba muncul kemana? Iya aku baru datang. Oh gitu toh, iya gitu. Ya udahlah serigala, nanti kalau mau pergi lagi kabari aku ya. Iya gitu. Nah, terus kamu percaya? Kamu percaya kalau aku bilang aku ketemu serigala dan ngomong-ngomongan sama serigala? Kamu percaya kalau aku mau ketemu ular dan aku ngomong-ngomongan sama ular? Logika dipakai. Ya, sesuatu ketetapan sunatullah itu ya hukumnya dari Allah. Makanya sebetulnya manusia itu tidak boleh membuat hukum. Tidak boleh. Hukum itu otoritas di Allah. Kalaupun manusia itu akan membuat hukum, dia harus menggunakan madah. Madah dari hukum itu adalah kitabullah, kitab sucinya, kitabnya Allah. Madah itu apa ya? Kalian ngerti nggak madah? Raw material, bahan bakunya hukum itu. Kalau manusia mau buat hukum ya kitabullahnya. Kalau di Islam ya Al-Quran itu menjadi madahnya, menjadi bahan baku hukumnya. Artinya jangan sampai hukum itu bertentangan dengan kitabullah, karena kitabullah itu juga pernyataan Allah. Nanti sunatullah itu juga ya ketetapan Allah gitu loh. Ya, semua itu kalau kita tarik akhirnya dia sepiramid dan puncak posisi itu adalah Allah. Makanya kami huruf-huruf Arabiyun itu kan kami dalam posisi yang memahaminya 29, 14 kanan, 14 kiri, dan 1 alif itu ada di puncak. Dia tidak bisa diikutkan manapun seperti piramid karena dia lambang eksistensi Allah yang ehad. Ya, jadi tidak bisa bertentangan dengan sunatullah. Maka selama ini sejauh apa? Ini semua lah ya, nggak usah. Ya memang kali ini kita yang kita bicarakan tentang Bible, tapi kan kemarin juga kita telah membicarakan tentang Al-Quran. Jadi fair lah, dua-duanya kita dudukkan di atas meja diskusi yang sama. Nah, sekarang gilirannya Bible. Sejauh mana kalian bicara ada ular bisa ngomong itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sekolah, misalkan aku sekolah teologi itu ada dosennya bilang ularnya bisa ngomong. Aku tanya, Bapak kok tahu ada ularnya bisa ngomong gitu? Dari zaman Alif sampai zaman Ya, dari Alfa sampai Omega nggak ada ceritanya ular bisa ngomong. Kok sampai tahu gitu? Bisa buktikan. Gitu. Biar pusing itu dosen. Ya. Akhirnya dosen itu juga akan jungkel-jungkel kepalanya. Nggak bisa dibuktikan karena tidak ada ceritanya ular bisa ngomong. Maka kondisional seperti itu mau tidak mau ada dua pilihan. Apakah itu akan diterima secara harafiah atau metafora? Mungkin kan diterima secara harafiah. Coba pikirkan. Supaya kalian cerdas beragama. Ya. Tidak dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Ya. Oke. Tajuk kali ini kisah Adam ya. Sejak kapan ada ular bisa ngomong? jadi kan aneh-aneh ya beragama. Yang satunya ada
Bayi kecil katanya bisa ngomong, dan itu jelas tidak, karena Kitabullahnya tidak mengatakan demikian, dan aku sudah jelaskan dalam berapa 10 seri lengkap. Terus ada hadis katanya anjing bisa ngomong, serigala bisa ngomong. Terus di sini di Perjanjian Lama katanya ular bisa ngomong gitu. Mbok ya otaknya tuh dipakai gitu loh. Tiap hari pergi ke gereja, kalau dibacain kisah itu kamu gitu aja kamu tanya. Mau ditanya sekali-sekali. Siapa dulu dosen Alkitabnya? Bagaimana cara memahami Alkitab? Kok ada ular bisa ngomong ya? Oke. Buka kitab Kejadianmu ya. Aku baca dulu di kitab Kejadian berapa ini? Kejadian 1, 2, 3. Kitab Kejadian 3 ya. Itu manusia jatuh ke dalam dosa ini ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nih. Ya, kamu buka. Kamu buka kitabmu. Jadi kalau aku ada yang salah ya, biasanya kan salah nukil itu kamu bisa luruskan. Oke, jadi begini. 31 ya, aku mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ya. Ular itu berkata, nih, biar Bapak tandai, ambilkan ballpoint merah. Ular itu berkata, itu dia ada yang belum putih sama mistar garisannya. Ular itu berkata, terus kamu terima aja, nggak kamu cerna, ular kok berkata sih? Iya, coba tanya sama teman-teman Yahudimu itu loh ya. Apakah mereka juga memahami bahwa ular itu bisa berkata-kata? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan, berkata-kata kepada perempuan ya. Maksudnya ya di sini belum dikasih nama ya. Perempuan itu ya Hawa yang dimaksud. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanaman ini jangan kamu makan buahnya, gitu ya. Jangan kamu makan buahnya ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan satu ataupun raba buah itu. Ya, sekali-kali kamu tidak akan, jangan kamu makan atau kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Tetapi ular itu berkata, sudah berapa kali? 2 kali sudah. Ya. Tetapi ular itu berkata, ya. Dan ini bukan 1-2 kata loh ya, ini dialog mereka, bahasa dialog ini. Ya. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberi makannya. Ya, dan diberi makannya juga kepada suaminya. Ya. Oke, itu yang perlu kita baris bawahi. Dalam kitab ini nih sudah dikatakan dalam surat yang ketiga Kejadian, berkata ular 2 kali, ditegaskan berkata ya. Coba kita gali di ayat berikutnya ya.
eh, dia masuk ke surat yang ke-14 ya, dari ayat 3, Kejadian 3 yang ayatnya nomor 14 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Selesai di situ ya. Nanti itu tentang wanita itu dan manusia itu ya. Belum kasih nama di sini, tentunya Adam dan Hawa. Oke, jadi aku sudah jelaskan ya. Jelas tekstual, ular berkata 2 kali di Kejadian 3:1 dan Kejadian 3 berapa ini? 3:4 ular dikatakan berkata. Jadi omong-omongan dia. Dia omong-omongan. Dialog dengan istrinya Adam atau Bunda Hawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara Bapak Adamnya tidak. Yang diajak diskusi, diajak omong-omongannya itu si ular. Ya. Coba sekarang pakai otakmu. Aduh, repot. Itu gimana? Cara ular dengan Ibu Hawa itu ngomongnya itu loh. Ya opo, gimana ngomongnya itu? Apa ularnya terus dengongok gini, lehernya tegak gini, terus ini omong-omongan gini. kan itu bisa kita uji dengan saintis, khususnya tentang ya hewan ya. Tidak ada ceritanya. Serigala ngomong itu juga dongeng, ular ngomong itu juga dongeng ya. Itu tidak untuk kita ya enggak lah ya, kecuali anak-anak kita yang masih seperti Ranti itu masih kelas 3, kelas 2 SD boleh lah ya, pendekatan dongeng. Ini masa sudah dewasa, sudah besar bolak-balik diceritain itu masih percaya saja bahwa omong-omongan antara ular dan perempuan ya, enggak bisa. Maka seperti tajuk ini yang telah kita bikin seri-seri pendahulunya. Anda suka tidak suka, Anda itu dipaksa untuk mengakui bahwa kisah Adam itu metafora. Metafora itu. Sekarang kalau kamu masih ngotot, kamu bilang tidak metafora, ya sudah jelaskan sama aku, deskripsikan, aku akan coba pelajari, siapa tahu kamu benar. Bagaimana supaya aku bisa menerima kalau ada ular bisa ngomong? Ini kan fabel ini. Ini fabel kan? Ada ular bisa ngomong itu. Jadi seharusnya lah kerangka berpikir teologis itu dikembangkan, expand, sehingga dia tidak saja menerimanya sebagai dongeng. Ya. Supaya tidak diterima sebagai dongeng, maka solusinya memang itu harafiah atau metafora, itu perlu direnungkan. Kalau kamu capek-capek malas merenungkan, ya aku akan omong pada kalian. Itu cara Allah memberikan pengajaran kepada kita. Apabila kamu taat terhadap hukum Allah, maka kamu dekat bersama Allah. Tetapi kalau kamu melanggar hukum Allah, maka engkau akan terpisah. Dosa itu membuat antara manusia dan Allah itu terpisah. Gitu loh. Konsekuensinya apa? Ya terima hukuman. Gitu. Itu artinya Allah ingin mengajarkan, ya, kala itu kan penerimanya bangsa Yahudi, ya, dalam bentuk perumpamaan. Gitu. Ya. Terus jangan anggap itu benar-benar ada ular gitu. Ya enggak lah ya. Oke, aku kira cukup di sini dulu ya, mampir ngombe kita kali ini di Ahad yang ceria ini. Sepertinya sekarang lagi musim weekend ya, anak-anak sekolah pada libur.
Maka aku ingatkan untuk saudara-saudara Islamku khususnya yang sedang berlibur, silahkan Anda berlibur ya, nikmati liburan Anda bersama keluarga khususnya anak-anak Anda. Tetapi aku berpesan, luangkanlah waktu sedikit ketika masuk waktu sholat dan sholatlah ya. Jangan sampai engkau memburu kebahagiaanmu di dunia, engkau melupakan bekal di akhiratmu ya. Sholatlah. Orang sekarang juga kan langgar. Kalau langgar kurang besar, musola kurang besar, ada masjid di pinggir jalan. Nggak gampang. Nggak sulit ya. Nggak sulit sekarang cari masjid itu ya. Nggak sulit. Mudah, gampang kita temuin di pinggir jalan. Kalau dulu mungkin sulit era tahun 70-an cari masjid sulit, harus ada di perkampungan. Oke. Tapi sekarang dengan perkembangan demografi penduduk yang semakin besar di pinggir-pinggir jalan, kalau nggak salah di rest area juga kan itu ya ada tempat sholat kan. Ya maklum sih aku jarang pergi naik mobil pribadi ya karena belum punya. Jadi kalau naik bis kan nggak tahu rest areanya gimana gitu. Ya kalau sekali-sekali diajak teman ya pernah lah ya, naik mobilnya teman gitu pernah. Kan di rest area kan kita juga bisa sholat. Jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Maka apabila sholatmu engkau runtuhkan, maka agamamu juga kamu runtuhkan. Apa enggak eman-eman? Apa enggak sayang? Ya. Jadi silahkan menikmati liburan bersama anak-anak, bersama keluarga. Jangan lupa sholat. Dan berikutnya, kalau kamu makan, jangan perlakukan pembantumu atau orang yang membantu kesibukanmu secara buruk. Ajak dia makan satu meja dan beri dia makan seperti apa yang kau makan ya, karena Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita seperti itu. Di hadapan Allah kita ini semua sama ya. Jangan karena kamu merasa tuannya, dia budakmu, terus kamu perlakukan semau-maumu. Tidak, Islam tidak mengajarkan begitu ya. Karena aku sangat-sangat prihatin apabila seseorang karena dia kebetulan jadi tuannya ya, makan dengan nikmatnya sementara pembantu-pembantunya dibiarkan nongkrong nunggu atau supirnya dibiarkan nongkrong nunggu. Jangan, ajak supirmu makan bareng satu meja. Bukankah itu sebuah keindahan ya? Oke, itu yang bisa aku sampaikan dalam kajian mampir ngombe di Sabeah Ahad ya. Besok udah Ahad ya, sekarang Sabeah, waktu begitu cepat berlalu ya. Silakan yang mau request juga silakan, nanti kita coba bisa nggak kita jadikan tajuk atau menarik atau tidak, nanti aku pertimbangkan ya. Tapi tentunya harus masuk antrian dulu ya. Yang mau request monggo ya. Itu dari aku ya. Duha yang sangat ceria untuk saudara Islamku, semoga mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan kita semua dalam kondisi sehat selalu. Oke, aku men-trigger kalian semuanya, Islam maupun Kristen, tapi di duha ini, di Sabeah ini, di hampir ngombe kali ini khususnya Kristen, tinggalkan dongeng-dongeng dalam teologis itu ya, agar engkau bisa menemukan informasi yang disampaikan oleh kitab mana yang kamu sedang tuju. Tentunya dalam kajian kita ini adalah perjanjian lama, kisah tentang Adam. Ya, oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.